Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, dalam masa biasa yang ke-21. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, perkenankanlah kami bertobat kepadamu berkat daya sabdamu, agar dengan demikian kerajaan-Mu terwujud dalam diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait Allah suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, bersumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi persembahan yang di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Seorang pemikir Yunani kuno pernah mengatakan, antara kebenaran dan persahabatan, aku lebih memilih kebenaran. Maka melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, Yesus bersahabat baik dengan orang-orang Farisi. Kadang ia makan malam di rumah mereka. Ia juga berdiskusi dengan Nikodemus. Meski demikian, Yesus tidak segan-segan mengutarakan kebenaran. Ia tidak bisa menutupi bahwa ada yang tidak benar dalam perilaku sahabat-sahabatnya itu. Apalagi orang-orang Farisi dianggap sebagai pemuka agama. Mengutarakan kebenaran memang bisa berisiko menimbulkan ketegangan, bahkan perpecahan. Namun, itu masih lebih baik daripada membiarkan kesalahan yang menyesatkan merajalela. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat adalah karena mereka menutup pintu kerajaan surga bagi orang lain yang ingin memasukinya. Mereka sendiri tidak masuk dan bahkan berusaha untuk merintangi. Hal ini ditunjukkan lewat cara hidup mereka yang tidak seimbang antara apa yang diwartakan melalui mulut dengan apa yang dihayati di dalam praksis hidup mereka yang nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka lewat bacaan Injil yang hari ini dipendengarkan kepada kita, Yesus mengajak kita supaya menseimbangkan atau mensinkronkan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita laksanakan secara nyata. Atau dengan antara lain, antara spiritualitas dan realitas harus seimbang atau sejalan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu berjuang untuk mengkonkretkan secara nyata apa yang kita katakan dalam hidup kita, supaya kita jangan dicap sebagai orang munafik seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika ia mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi yang hidupnya sungguh munafik di hadapan Tuhan. Hendaklah teladan hidup Sang Junjungan kita, yaitu Putra Allah yang telah sudi menjelma menjadi manusia, sungguh menjadi patokan pedoman dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sungguh berjuang terus-menerus untuk selalu melaksanakan dan mengkonkretkan antara apa yang kita katakan dalam tindakan yang nyata. Semoga melalui kesaksian hidup kita masing-masing, kita semakin banyak mengantar orang untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.